Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu, akhwat dan juga para ikhwan dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendahulukan menyebutkan ibu-ibu karena ini kajian temanya tentang wanita ya, yang perlu diketahui oleh para wanita. Tentunya bapak-bapak juga perlu tahu ya. Karena pada dasarnya yang berlaku bagi lelaki itu juga yang berlaku bagi wanita. Tetapi tema yang akan kita bahas khusus tentang para wanita. Itu judulnya tentang wanita dan penyakit-penyakit hati yang menerpanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup sekarang di zaman ya yang di sana medsos hampir dimiliki oleh setiap orang. Banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, komentar orang kita baca, akun orang kita lihat ya, dengan perubahan berita yang setiap saat berubah ya, ledakan informasi yang tiada hentinya, yang kita tahu bahwasanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, semuanya mempengaruhi hati kita ya. Karena sebagaimana penjelasan para ulama, al-qalbu adalah wi'a, hati adalah bejana, saluran yang memasukkan ke dalam bejana tersebut adalah pandangan, kemudian pendengaran dan lisan. Apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita ucapkan, itulah yang akan masuk ke dalam hati kita. Sehingga kalau kita salah melihat, salah mendengar, salah berucap, bisa jadi yang kita masukkan adalah penyakit-penyakit dalam hati kita. Padahal kita tahu bahwasanya di zaman sekarang ini kita sangat butuh yang namanya kebahagiaan. Kita butuh namanya kebahagiaan. Seorang wanita di rumahnya, di tengah keluarganya, di tengah suami dan anak-anaknya, dia butuh bahagia. Dia butuh bahagia ya. Kalau ternyata hatinya penuh dengan penyakit, maka dia susah untuk bahagia. Nah, semua penyakit hati itu adalah pengikis kebahagiaan. Semua penyakit hati, apapun. Kalau kita mau bilang penyakit hati banyak ya, satu persatu. Misalnya syubhat, syahwat ya. Kemudian hasad, dengki, dendam ya. Berburuk sangka kepada orang lain, apalagi buruk sangka kepada suami. Kadang buruk sangka sama anak sendiri. Belum lagi yang lain banyak ya, namanya penyakit hati ya, bercokol dalam dada manusia banyak sekali, dan itu semua penyakit mengikis kebahagiaannya. Maka seorang yang paling berbahagia adalah orang yang paling bersih hatinya. Orang yang paling bersih hatinya. Pembahasan ini menjadi lebih penting bagi wanita. Kenapa? Karena wanita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat perasaannya lebih daripada lelaki. Makanya dalam hadis disebutkan rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kepada kaca-kaca yang mudah pecah. Wanita disifati dengan qawarir, kenapa? Hatinya lembut, mudah tersinggung, baper ya. Selalu bawa perasaan. Dan itulah sifat wanita. Dia dibutuhkan bapernya itu dalam banyak hal, dalam hal mengurus anak-anak, kesabaran mengurus anak-anak. Ini perasaannya, kelembutannya itu diperlukan. Tapi karena hatinya yang baper ya, mudah sekali dihinggapi dengan penyakit. Karenanya banyak hadis-hadis atau dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana wanita itu lebih baper daripada lelaki. Di antaranya tadi Rasulullah SAW mensifati wanita dengan qawarir, yaitu mudah pecah, mudah retak, mudah tersinggung dan yang lain sebagainya ya, mudah terprovokasi. Kemudian di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Allah berbicara secara umum, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah mengatakan orang yang beriman,
seharusnya mencakup lelaki dan wanita. Dan begitulah ayat-ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu mencakup al-mu'minun dan al-mu'minat. Tetapi ketika Allah membahas tentang masalah ejek mengejek, Allah setelah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaumin asa an yakunu khairan minhum, Allah menyebutkan wanita secara khusus. Wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menunjukkan bahwasanya ini banyak terjadi di kalangan wanita, ejek-ejekan ya. Kenapa ada ejek-ejekan? Karena hati mereka baper ya. Merendahkan yang lain ya. Mungkin bangga dengan tasnya, bangga dengan make up-nya, bangga dengan mobilnya ya, bangga dengan HP-nya, mengejek yang lain, merendahkan yang lain. Bangga dengan kadang majelis taklimnya sehingga mengejek majelis taklim yang lain. Banyak hal yang bisa dijadikan bahan ejekan di kalangan para wanita. Sepatu bisa dijadikan bahan ejekan, sandal bisa dijadikan bahan ejekan, rumah bisa dijadikan bahan ejekan, anak bisa dijadikan suami, banyak hal. Makanya ini banyak terjadi di kalangan wanita sehingga Allah menyebutkan secara khusus. Setelah menyebutkan umum, Allah sebutkan secara khusus. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Janganlah kalian orang beriman saling mengejek di antara kalian, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, dan para wanita. Jangan saling mengejek di antara kalian, bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Di antara perkataan juga yang menakjubkan yang saya dapatkan dari Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad. Ya, katakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Dia ciptakan. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kemudian di malam hari ketika gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil uqad, dan dari keburukan wanita-wanita penyihir. Naffatsat itu jamak dari naffatsah, yaitu para wanita-wanita, yaitu as-sawahir, wanita-wanita yang penyihir. Kenapa tidak Allah katakan min naffathin, para peniup laki-laki, penyihir laki-laki? Kenapa disebut penyihir wanita? Ada 4 sisi disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya, tapi di antaranya sisi kedua kalau tidak salah disebutkan. Kenapa? Karena sihirnya perempuan itu lebih tajam daripada sihirnya lelaki. Kenapa bisa demikian? Karena untuk bisa sihir itu menjadi sihir yang matang, yang kuat, yang kokoh, harus memiliki hati yang busuk, hati yang dendam, hati yang syahwatnya besar, yang dendamnya luar biasa. Dan itu mudah bagi wanita. Ya, kita tidak bilang lelaki juga tidak pendendam, lelaki juga pendendam sama. Tapi maksudnya wanita lebih baper, ini secara umum, wanita lebih baper. Makanya kalau sudah ada ribut kadang-kadang antara ibu-ibu, lama, sembuhnya lama. Gara-gara satu masalah tersinggung, berantem lama, padahal kemarin baru ngaji bareng-bareng, dan itu terjadi. Ya. Makanya disebut naffatsati fil uqad, berlindung dari para wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Allah tidak menyebutkan kakek-kakek sihir, tapi Allah menyebutkan wanita-wanita penyihir. Kenapa sihir-sihir wanita lebih sadis daripada sihir nenek sihir, lebih sadis daripada kakek sihir? Kenapa? Karena sihir itu baru menjadi kuat ketika bergabung antara setan dengan hati yang sangat buruk. Ini menunjukkan bahwasanya wanita hatinya lebih baper. Demikian juga di antara dalil bahwasanya wanita hatinya mudah perasa, disebutkan di akhir zaman ketika Dajjal datang. Kemudian Dajjal bermarkas di Sabukhah di daerah Jurf dekat Madinah, dia tidak bisa masuk kota Madinah. Maka banyak wanita yang keluar dari Madinah mengikut Dajjal. Ingin ikut Dajjal. Sehingga datang seorang lagi, kemudian dia ikat ibunya, dia ikat putrinya, dia ikat tantenya, ya. Dia ikat semua wanita jangan agar tidak keluar menuju Dajjal. Kenapa? Wanita mudah terprovokasi. Kalau kita zaman sekarang ada berita saja, ya, mungkin berita tentang suatu, tentang artis, tentang apa, ibu-ibu yang paling cepat tahu. Ingin dia, bagaimana kalau nanti muncul Dajjal, yang mungkin entah zaman itu ada medsos atau tidak. Kemudian dengar Dajjal saktinya luar biasa, hebatnya luar biasa, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, bisa membawa harta semua dia bawa, ya. Kemudian bisa bergerak dengan cepat, mungkin banyak wanita yang terpengaruh. Sehingga akhirnya
di zaman tersebut ada seorang laki yang mengikat ibunya, diikat, adiknya perempuannya diikat, tantenya diikat, semua diikat, bibinya diikat supaya tidak keluar menyuruh Dajjal. Kenapa? Karena hatinya lemah. Di antaranya juga sebagian ulama mengatakan wanita-wanita tidak disyariatkan untuk ziarah kubur. Tidak ziarah kubur ya. Atau dikatakan tidak, sebagian pendapat mengatakan tidak boleh secara mutlak, sebagian pendapat mengatakan tidak boleh sering-sering khusus wanita. Ya, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur yang sering menziarahi kuburan. Intinya ada pendapat khilaf di kalangan para ulama. Kenapa dibedakan antara wanita dan laki-laki? Padahal dua-duanya butuh untuk ingat akhirat. Bukankah fungsi ziarah kubur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahi kuburan, sungguhnya kuburan itu bisa mengingatkan hari akhirat. Laki-laki butuh ingat akhirat, perempuan juga butuh ingat akhirat. Perempuan juga butuh ingat akhirat. Tetapi perempuan tidak dianjurkan sering-sering atau bahkan sebenarnya mengatakan dilarang ziarah kubur. Kenapa? Di antara sebabnya kata para ulama, hati mereka lemah. Ketika mereka ke kuburan mungkin nangis-nangis, mungkin niyahah, teriak-teriak, mungkin meratapi, dan itu dilarang dalam syariat. Sehingga akhirnya tadinya ridho dengan keputusan Allah menjadi tidak ridho. Dia pergi ke kuburan anaknya. Kalau laki-laki mungkin pergi ke kuburan anaknya, mungkin dia nangis. Tapi kalau perempuan mungkin ingat lagi, sedih, nangis, enggak berhenti-berhenti. Yang itu tidak disukai oleh syariat. Kenapa? Karena hati wanita lemah. Karena hati wanita lemah ya. Maka dari sini saya ingin menjelaskan bahwasanya hati wanita lemah, lebih baper daripada laki-laki, maka lebih rawan untuk terkena penyakit-penyakit hati ya. Ini menekankan kepada ibu-ibu khususnya para wanita untuk benar-benar memperhatikan hatinya. Pembahasan ini menjadi lebih penting lagi. Kenapa? Karena wanita lebih sering memperhatikan fisiknya daripada hatinya. Ya, laki-laki juga begitu, tapi maksud saya perempuan dia lebih penampilannya lebih dia perhatikan ya. Wajahnya ada jerawat satu aja timbul udah masalah besar ya. Udah pusing ya. Apalagi ada keriput-keriput sudah penampilannya, karena dia akan keluar mungkin dilihat oleh teman-teman wanitanya, apalagi teman-teman wanitanya suka komentar ya, dia harus menjaga penampilannya agar tidak dikomentari oleh kawan-kawannya. Sehingga perhatian dia terhadap fisiknya itu perhatiannya besar. Ke salon ini sifat wanita seperti itu memang ya. Yang kita khawatirkan dia terlalu perhatian terhadap fisiknya, terhadap kulitnya, terhadap wajahnya, dia lupa memperhatikan hatinya. Itu yang kita khawatirkan. Dia lupa memperhatikan hatinya, padahal hatinya butuh untuk diperhatikan. Dia butuh bahagia, dia harus membersihkan hatinya. Ya. Padahal yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan fisik, bukan penampilan. Yang jadi patokan dinilai oleh Allah adalah hati seseorang. Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata di antara doa Nabi Ibrahim, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih ya. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, tidak lihat kepada harta kalian. Ya. Wala dalam riwayat wala ila suwarikum wala ajsamikum. Ini sini ada wala ila amwalikum. Allah tidak lihat kepada postur tubuh, Allah tidak melihat kepada suar paras kalian, Allah tidak lihat kepada harta kalian. Itu bukan bahan barometer penilaian Allah terhadap seseorang. Allah tidak lihat harta kalian wahai para wanita. Walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Ya. Allah tidak lihat pada cantiknya, putihnya, mancungnya, wajah bersih tanpa jerawat misalnya, baju indah, penampilan paras, Allah tidak lihat. Ya. Yang Allah lihat bagaimana amalan. Allah tidak lihat kepada harta kalian, Allah tidak lihat naik mobil apa, Allah tidak lihat pakai tas merek apa, Allah tidak lihat pakai HP merek apa. Yang Allah lihat bukan harta kalian, Allah lihat hati kalian. Ini perlu kita camkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya saya katakan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tapi karena ini topik kita tentang wanita, maka saya tekankan kepada para ibu-ibu, Hati-hati ya, perhatikan penampilan menyenangkan suami, berpenampilan baik di hadapan teman-teman, tapi jangan lupa hati lebih utama untuk diperhatikan. Ya. Dikira ada suatu hadis yang menakjubkan, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma.
dia Ibnu Abbas pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabah, ya. Ibnu Abbas sahabat, kepada muridnya Atha bin Abi Rabah, tabi'in, ya. Kata Ibnu Abbas, "Ala urika imra'atan min ahli jannah?" Wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita penghuni surga? Qultu bala, kata Atha, tentu ya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atus sauda, inilah wanita berkulit hitam. Ini pernah dijamin oleh Nabi masuk surga. Ini wanita penghuni surga, berkulit hitam. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakasyaf. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini usra." Usra itu bisa jadi dia kemasukan jin, bisa jadi dia terkena penyakit ayan sehingga kejang-kejang, sehingga wa inni atakasyaf. Kalau saya lagi kambuh, terkadang sebagian auratku terbuka, entah pahanya, entah tangannya, entah lehernya, entah rambutnya. Yang buat dia gelisah adalah auratnya terlihat, dia hitam. Meskipun dia hitam tapi dia berusaha menutup auratnya. Fadu'ullah li, mungkin kalau yang cantik-cantik bilang, alah gaya, hitam aja mau, buka aja enggak ada tertarik, mungkin ada yang mungkin, tapi enggak. Ini wanita salehah. Dia tahu bahwasanya ada hukum Allah, mau hitam mau putih, kalau aurat. Ya. Fadu'ullah li, berdoalah kepada Allah untukku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ti sobarti walakil jannah. Ada dua pilihan. Kalau kau mau, kau sabar, kau masuk surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaka. Kalau kau mau pilihan kedua, aku doakan Allah dan aku berdoa kepada Allah dan kau akan sembuh. An yu'afiyaki, kau akan sembuh. Pilih mana? Sembuh atau sabar masuk surga? Kata wanita ini, asbir. Aku pilih sabar ya Rasulullah. Ya. Tapi dia berkata, ini atakasyaf. Tapi masalahnya, kalau saya sabar lagi kejang-kejang, lagi kambuh, terbuka sebagian auratku. Fadu'ullaha li alla atakasyaf. Maka berdoalah kepada Allah agar aku ketika sakit, ketika kambuh, ketika kejang-kejang, ya, auratku tidak terbuka. Fada'alaha, maka Nabi SAW mendoakan untuknya. Subhanallah. Ini wanita, ya mungkin kalau dari penampilan ya hitam, ya kemudian penyakitan, kejang-kejang, ya mungkin kalau kita lihat dari sisi penampilan, ya siapa sih wanita ini? Ternyata penghuni surga. Hatinya sabar menghadapi ujian. Kulitnya hitam, tapi dia penghuni surga. Sampai Ibnu Abbas mengatakan kepada muridnya Atha bin Abi Rabah, "Ala urika imra'atan min ahli jannah." Mau kau tunjukkan kepada engkau wanita penghuni surga ini? Hadhil mar'atus sauda, ini wanita yang hitam. Ini saya ingatkan kepada ibu-ibu, ya. Silakan ibu-ibu ke salon. Saya anjurkan ibu ke salon, menyenangkan suami dapat pahala. Ya, perhatikan rapi, jangan bau tubuh, ya. Yang perhatianlah sama tubuh, ya, agar menyenangkan suami. Tapi jangan lupa, jangan berlebih-lebihan, ya, sehingga lupa memperhatikan hati, ya. Bagian luar diperhatikan dalam hancur-hancuran, ya. Karena Allah tidak melihat kepada rupa anti, Allah tidak melihat kepada harta anti. Yang Allah lihat adalah hati anti dan amalan anti. Terlebih lagi Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya manusia terbaik adalah manusia yang selalu membersihkan hatinya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, ayun nasi afdal? Ya Rasulullah, siapa manusia terbaik? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Setiap orang yang mahmumul qalb itu yang menyapu hatinya, saduqil lisan, yang lisannya jujur. Dua sifat, ini manusia terbaik. Mahmumil qalbi saduqil lisan. Lisan jujur dan membersihkan hatinya. Qalu, para sahabat berkata, saduqul lisan na'rifuhu. Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami ngerti. Fama mahmumul qalb? Apa itu mahmumul qalb? Karena Rasulullah menggunakan satu kata mahmum. Mahmum ini nyapu. Jadi kalau kita artikan hati yang disapu, maka para sahabat bertanya, apa maksudnya hati yang disapu? Kata Nabi, huwa taqiyun naqi, yaitu hati yang bertakwa, yang bersih. La ithma fihi, tidak ada dosa dalamnya, wala baghi, dan tidak ada kezaliman, wala ghilla, wala hasad. Tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada hasad. Luar biasa. Isyarat kata Nabi, kullu mahmumil qalbi, mahmum yaitu maksudnya adalah disapu. Sebagaimana kita punya rumah, setiap hari kita sapu, ya, karena ada debu selalu masuk. Kita enggak mau debu masuk, bukan akan masuk. Apalagi kita di zaman sekarang, yang di zaman medsos. Yang ibu punya Instagram, ibu punya Facebook, dia bisa lihat macam-macam, bisa lihat berita artis, dia bisa lihat model-model tas, dia bisa melihat model sepatu, dia bisa melihat
aib orang, dia bisa melihat macam-macam, bisa melihat laki orang, banyak yang dia bisa lihat. Ya. Waliyadzubillah, hati-hati ya. Maka dia mungkin niatnya lihat berita, tapi akhirnya lihat yang macam-macam. Ya. Ya. Karena belum ada YouTube syar'i sampai sekarang. Ya. Belum ada YouTube apa? YouTube syar'i belum ada ya. Belum ada. Ya. Oleh karenanya, terkadang kita tidak mau hati kita kotor, terkotori. Sama rumah kita tidak ingin kotor, tapi debu masuk. Terkadang ada hewan-hewan, terkadang ada apa yang kita butuh bersihkan tiap hari. Kalau kita nggak bersihkan, semakin numpuk debu tersebut. Kalau sudah semakin numpuk, sudah sulit dibersihkan. Demikian juga hati. Nah, orang yang paling mulia, paling afdal kata Nabi, makhmumil qalb, yaitu senantiasa membersihkan apa? Membersihkan hatinya, membersihkan hatinya. Ya. Baik. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita berusaha untuk menyebutkan hal-hal yang bisa membantu kita untuk melawan penyakit-penyakit hati ya. Dan tanda-tanda kita sudah punya penyakit hati ya, banyak tanda-tandanya. Ya, para ulama menyebutkan tentang model-model ini, dan saya pernah bahas ya baru-baru tentang penyakit hati dari A sampai Z. Nanti bisa nonton kembali ya. Saya sebutkan bahwasanya penyakit hati bisa dikarenakan syubhat, bisa dikarenakan syahwat ya. Bisa dikarenakan syubhat, bisa dikarenakan syahwat ya. Dan itu semua ada di medsos, ada di internet. Mau bicara syubhat banyak banget tersebar. Semua orang bisa menulis apa yang dia inginkan. Mau ateis, mau orang-orang kafir, mau Yahudi, mau Nasara, mau apapun, syubhat banyak tersebar ya. Firqah-firqah menyimpang semua di situ ya. Bicara syahwat, apalagi syahwat. Semua syahwat ada di medsos. Semua syahwat. Ya. Subhanallah, dan itu bukan cuma ujian bagi laki-laki, ujian juga bagi wanita. Wanita ya, bisa melihat apa yang dia lihat ya. Waliyadzubillah, hati-hati ya. Di antara tanda-tanda hati kita sakit, di antaranya contoh sederhana, penyakit karena syahwat. Contohnya apa? Pingin nonton. Gelisah kalau nggak nonton drama Korea. Pingin nonton. Hati kita penyakit. Sudah. Hati kita sudah candu. Apalagi wanita-wanita yang remaja-remaja. Sudah candu. Pingin nonton drama Korea. Yang nonton Korea laki-laki yang lihat. Tokohnya laki-laki, ganteng-ganteng ya. Ya macam-macam lah. Namanya drama Korea. Atau drakor ya. Atau drama India. Sudah nggak laku. Kalau zaman saya dulu masih SD, SMP yang laku India, Korea belum ada. Sekarang kebalik, Korea merajalela. Ya, ya orang kafir dinonton. Ya, dan kecanduan. Ya, itu berarti penyakit sudah ada syahwat, pingin. Kalau nggak nonton nggak gelisah, pingin nonton. Pingin nonton. Entah drama ini, entah drama anu, banyak. Tinggal buka internet bisa lihat semuanya. Contoh itu, hati kita sudah terkena penyakit, sebabnya adalah syahwat. Contoh di antara bukti hati kita penyakit, baca Quran enggak betah. Tidak rindu ingin baca Quran. Rindu. Orang kalau hatinya bersih, dia rindu ingin baca Quran. Dia tidak baca Quran, dia gelisah, dia ingin baca Quran. Ini dia tidak ingin baca Quran. Baca Quran dipaksakan. Berarti hati kita penyakit. Kita harus pandai untuk menilai hati kita ada penyakit atau tidak. Di antara bukti hati kita penyakit adalah kita tidak kuat lama-lama baca Quran. Ya. Makanya kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya law tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Ya, atau ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah puas dengan firman-firman Allah. Selalu ingin baca Quran, selalu ingin menelaah tafsir, selalu ingin mendengarkan kajian-kajian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah puas. Hati kita berarti bersih. Tapi kalau hati kita ternyata tadi baru baca Quran 1 halaman, 2 halaman, wah ngantuk. 1 halaman, 2 halaman, berat sudah. Tapi kalau baca berita artis, ya luar biasa. Lagi ada artis suaminya meninggal, nangis, sampai ikut nangis. Hati terenyuh. Kenapa suami orang nangis? Begitu ketemu suaminya diomelin. Suami orang nangis, suami orang meninggal dia ikut nangis. Ya. Sebagian wanita demikian. Ya. Tapi kalau baca Quran nggak terenyuh. Hati sudah keras. Itu di antara hati kita berpenyakit. Di antaranya. Di antara tanda hati kita berpenyakit, susah kita ajak untuk khusyuk. Susah. Mau khusyuk pikiran kemana-mana.
Apa yang kita baru lihat, apa yang baru kita dengar, apa yang baru kita bicarakan benar-benar menguasai hati kita. Hati kita berkhianat ketika kita butuhkan untuk khusyuk, dia tidak mau. Waliyadzubillah, ini hati bahaya. Allah mengatakan lebih berbahaya lagi ketika dia akan meninggal dunia, dia ingin hatinya bersih, ingin mengucapkan la ilaha illallah, hatinya berkhianat di saat-saat dia lagi membutuhkan bersihnya hatinya. Ya ikhwan, ya akhwat, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rasakan semua. Kita semua bermain medsos ya. Ya saya meskipun saya punya admin ya, tapi saya juga lihat-lihat medsos ya. Saya ingin tahu perkembangan dakwah saya. Terkadang saya melihat apa yang perlu saya perbaiki ya. Tapi intinya siapa yang main medsos maka dia sudah siap mengotori hatinya. Itu saja kaidahnya. Siapa yang main medsos dia sudah harus siap mengotori hatinya, maka dia benar-benar waspada. Kalau hatinya kotor jangan dibiarkan terus-menerus, jangan menjadikan daki hati tersebut bertumpuk ya. Dan akhirnya menghitam, dan kalau sudah hitam sulit untuk dibersihkan. Masih mending kalau dia sadar hatinya sakit. Tapi kalau dia tidak sadar hatinya sakit, ini yang jadi permasalahan. Taib. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan beberapa kiat-kiat yang bisa ibu-ibu lakukan, saya juga lakukan dan yang lainnya, agar kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati sehingga kita menjadi orang paling bahagia. Karena kalau penyakit hati kita hilang, kita bahagia. Ya mungkin hidup di rumah sederhana, gitu ya. Mungkin HP-nya HP jadul, tasnya tas model lama, beli bekas, ya. Tapi bahagia. Tapi bahagia, ya. Karena yang tahu cuma kita. Ya. Orang mungkin lihat kita kasihan, tapi kita bahagia. Dia kasihan lihat kita, sementara dia tidak bahagia, ya. Mungkin dia punya duit banyak, belum tentu bahagia. Bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang berhasil membersihkan hatinya, dia bahagia, hidup tentram meskipun kelihatannya dia hidup sangat sederhana. Ya, bahagia bisa diri oleh siapa saja. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh laki-laki atau perempuan, ya. Dan dia beriman, maka kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia apalagi di akhirat. Tapi di antara kiat-kiat yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita semua, yang pertama ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan. Jaga lisan. Siapa yang bisa menjaga lisannya, ya, maka Allah akan menjaga hatinya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah hatinya. Tidak lurus iman seorang sampai lurus hatinya. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak bisa lurus sampai lisannya juga lurus. Ini menunjukkan pengaruh yang langsung antara lisan dengan hati. Sudah saya katakan tadi, perlu mengatakan al-qalbu wi'a. Hati itu atau qalbu itu adalah bejana, di antara saluran yang paling cepat mempengaruhi hati adalah lisan. Makanya kalau kita ngomong sesuatu, ngomong dunia, hati ya isinya dunia. Kita ngomong akhirat terus, ya, isinya akhirat. Ya. Kita bicara takwa, masuknya takwa. Kita kerjanya nyanyi dangdutan, akhirnya nanti yang keluar dangdutan. Sedikit-sedikit dangdutan, sedikit-sedikit tangan goyang-goyang. Kenapa? Apa yang sering kita ucapkan itu yang terbias dalam hati kita. Dan dia ingin keluar, ya. Namanya apa yang diisi itu yang akan keluar. Ya. Apa yang diisi itu yang keluar. Tapi maka seorang berusaha menjaga lisannya. Karenanya seorang berusaha menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ibu-ibu punya hafalan 1 juz saja. Saya enggak usah bilang, saya pernah bilang 2 juz. Saya bilang 1 juz saja lah ibu-ibu. Ya mungkin yang tinggal di Amerika, ada yang tinggal di Malaysia, ada yang tinggal mungkin di mana, di luar negeri atau di UK dan yang lainnya. Coba punya hafalan 1 juz saja, juz 30 ya. Bisa kok, masa enggak bisa? Anak kecil aja pada bisa, umur 5 tahun aja hafal juz 30, apalagi yang sudah 45, sudah 30, sudah 60, sudah mau meninggal, masa enggak bisa hafal? Bisa insyaallah. Yang penting punya tekad. Seorang kalau sudah punya hafalan juz 30 saja, dia sering ulang-ulang, itu benar-benar membersihkan hatinya. Setiap ayat yang dia baca membersihkan kotoran hatinya. Luar biasa. Satu surat dia baca, banyak kotoran dibersihkan dari hatinya. Yang penting dia baca tulus, bukan riya, bukan untuk pamer, mencari keridhaan Allah. Ya, Quran sumber kebahagiaan. Kalau kita sering baca Quran, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
aku tidak turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar kau sengsara. Kata sebagian ahli tafsir, litas'ad, tetapi agar kau bahagia. Agar kau bahagia. Tapi kalau orang isinya nyanyi-nyanyian, yang diucapkan nyanyian, berita-berita artis, ya sudah itu yang terbiasa dalam hatinya. Ya. Maka lisan harus diluruskan. Jangan sampai lisan kita sembarang berucap. Apa yang mau kita ucapkan pikirkan dulu, penting atau tidak, bermanfaat tidak. Kalau enggak usah bicara. Nah, termasuk mewakili lisan adalah tulisan. Ibu-ibu, komentar dalam grup, dalam Facebook, komentar yang baik-baik. Kalau ada komentar buruk enggak usah digubris. Enggak usah digubris karena Allah suruh menjaga lisan kita. Ya, kita disuruh menjaga lisan kita dan di antara lisan adalah tulisan. Ya. Baik. Di antara hal yang mungkin ibu bisa lakukan agar hati kita bersih dari penyakit, banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, innahu la yughan ala qalbi. Kata Nabi, sungguhnya hatiku terasa berubah. Ya. Ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dan aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Ini kata para ulama dalil bahwasanya istighfar membersihkan, memperbaiki hati yang ada perubahan. Nabi saja kalau ada merasa perubahan dalam hatinya, istighfar, astagfirullah. Itu Nabi, bagaimana lagi dengan kita? Yang entah carut marut isi hati kita, syubhat, syahwat, apa macam-macam dalam hati kita. Banyak istighfar, astagfirullah. Ya. Dan Nabi SAW, innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Sungguhnya hamba jika melakukan maksiat maka ada titik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfar wa taba suqila qalbuhu. Kalau ternyata dia menghentikan maksiatnya, wastaghfar, dan dia istighfar, apalagi dia bertobat, maka dibersihkanlah hatinya. Kalau dia kembali lagi bermaksiat, maka hitam lagi sampai menutupi hatinya. Jadi yang lupa banyak istighfar, ya. Ibu-ibu, masya Allah, istighfar mudah, sambil masak bisa istighfar, ya. Sambil gendong anak bisa istighfar, sambil nyetrika bisa istighfar, ya. Banyak kita lakukan, bisa sambil dengar pengajian, bisa sambil istighfar, bisa sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak kegiatan bisa kita lakukan. Apalagi kalau suami lagi pas kerja di kantor, ya kita di rumah, manfaatkan waktu. Ibu punya banyak waktu. Ya, suami mungkin dari pagi sampai, apalagi kalau tinggal di Jakarta, pergi subuh pulang udah malam. Banyak teman-teman kita seperti itu. Kerja di Jakarta, rumah di Bekasi. Pokoknya sholat subuh sudah pakai seragam. Begitu masuk masjid, assalamualaikum, langsung sudah naik mobil, sudah berangkat menuju ke kantor. Itu sering dilakukan oleh kawan-kawan. Pulang-pulang sudah gelap, waktu habis. Ibu-ibu yang ditinggal di rumah, banyak waktu, ya, manfaatkan waktu, istighfar, ya. Perkara berikutnya yang penting diketahui ibu-ibu, jangan terlalu banyak tahu urusan orang lain. Usahakan sibuk dengan urusan sendiri. Ya. Kata Nabi SAW, alaika bi khosati amrik. Atau kama qala Nabi SAW. Hendaknya kau sibuk dengan alaika bi khosati nafsik. Ya, kau sibuk dengan urusan privasimu. Jangan terlalu ngurusin orang. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang, meninggalkan yang bukan urusannya. Nah, rasa pingin tahu itu dimiliki oleh siapa saja. Laki-laki pingin tahu tinggi, apalagi perempuan rasa pingin tahunya tinggi. Saya ustadz, saya tidak pingin tahu urusan orang, tapi saya dikasih tahu urusan orang. Orang curhat ini, orang curhat ini. Aib-aib orang saya tahu, waliyadzubillah, saya tidak suka tapi saya harus dengar. Terus terang saya paling tidak suka dengar aib orang, tapi saya harus dengar. Aib teman saya, aib ini datang ke rumah, masalah keluarga, aib tentang banyak saya tahu, saya nggak suka, tapi ya itu mau tidak mau mengusik hati saya. Saya tidak ingin tahu, tetapi ya saya harus tahu. Bagaimana lagi? Nah, ibu-ibu kalau bukan urusan ibu-ibu, ada yang cerita sana cerita nggak usah dengar, Mohon maaf, nggak usah dengar. Sebisa mungkin tidak tahu aib orang lain, itu paling yang terbaik, ya. Yang terbaik. Rasa pingin tahu dikendalikan, dikontrol, ya. Subhanallah, ya, apa namanya? Saya mau cerita tapi saya takut nanti saya nggak usah cerita lah. Nanti istri saya riak, nggak usah lah. Taib. Kita lanjutkan saja. Jadi intinya kalau ada aib orang nggak perlu tahu. Makanya dalam suatu hadis, ya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW berkata, hadis ini
diperselisihkan tentang kesahihannya. Ahmad Syakir menghasankannya, sebenarnya ulama mendhaifkannya. Tetapi meskipun sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Makanya Syekh Utsaimin berdalil dengan hadis ini. Meskipun sanadnya diperselisihkan. Bunyi hadis tersebut kata Rasulullah SAW, la yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Kata Nabi, janganlah salah seorang ya menyampaikan kepadaku satu pun, ya, jangan seorang dari sahabatku menyampaikan tentang seorang pun kepadaku. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadri. Aku suka keluar bertemu dengan kalian dalam kondisi jiwaku bersih. Tapi misalnya kita punya teman 10 orang. Terus ada yang satu bilang, "Ustadz, itu yang si nomor 2 begini, si nomor 3 begini." Ya, kalau saya keluar ketemu mereka, saya sudah banyak penilaian terhadap mereka. Kenapa? Saya tahu ujarahu bujarahu. Saya tahu tentang boro-boro mereka, tentang apa yang terjadi pada mereka. Kata Nabi, jangan cerita. Saya ingin keluar ketemu orang, hati saya bersih. Ini hadis meskipun sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Ini di antara kiat paling bagus untuk membersihkan hati, tidak tahu urusan orang. Kalaupun harus mendengar urusan orang, sudah, jangan pernah cerita sama orang, diam, cuekin, ya. Kita punya kaedah, dia bisa melakukan kesalahan sebagaimana saya juga tidak maksum, saya juga banyak kesalahan. Cuma bedanya saya tahu kesalahan dia, dia tidak tahu kesalahan saya. Tapi Allah tahu kesalahan saya. Sehingga kita tidak menganggap satu besar, tidak menganggap satu perkara yang, ya sudahlah, dia punya aib, saya juga punya aib. Kebetulan saya tahu karena saya harus memberi masukan dan yang lainnya. Kalau bisa tidak tahu, lebih baik tidak usah tahu. Makanya di antara perkataan yang menakjubkan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, afdhalul a'mal, perhatikan, afdhalul a'mal salamatu sadri min anwa'i syahna kulliha. Di antara amalan atau di afdhalul amal, amalan yang terbaik, sebaik-baik amal kata Ibnu Rajab Al-Hambali adalah salamatu sadar. Bersihnya hati dari segala bentuk permusuhan, dari segala bentuk kejengkelan, dari segala bentuk dendam, dari segala bentuk penyakit hati. Ini afdhalul amal. Di antara kiat untuk bisa seperti itu, jangan terlalu banyak ke urusan orang. Kecuali kita memang ada urusan, berarti ada orang datang ke rumah saya, kemudian ada masalah keluarganya, ada masalah inilah, masalah dakwah, saya harus dengar. Saya berusaha mencari solusi yang mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada urusan dengan kita, ngapain? Ada seorang datang kepada saya, kepada istri saya, kemudian, Ustadz, ini ada cerita tentang fulan. Ustadz kan kenal. Saya bilang, saya enggak mau dengar. Mbak, istri saya bilang, saya enggak mau dengar. Dengar dulu Ustaz dari saya enggak, saya enggak mau dengar, sudah. Mbak cerita saja sama saya, enggak mau dengar. Tidak ada urusan dengan saya, kecuali saya punya urusan. Kalau saya enggak punya urusan, saya tidak mau dengar. Usahakan demikian. Usahakan. Saya bisa mungkin tidak tahu borok-borok orang lain. Nah, kalau kita punya teman, mulutnya ember sedikit-sedikit, karena begini, ibu-ibu, ada sebagian wanita yang dia bangga kalau tahu urusan orang banyak. Datang-datang, kamu tahu enggak si fulana? Tahu enggak Ummu fulan? Tahu enggak Ustadz fulan? Tahu enggak Ustadz ini? Waduh, dia bangga tahu dan dia pengen, namanya orang ya. Dia punya sesuatu, dia pengen share, pengen cerita. Itu sifat manusia. Mulutnya ember, kemana-mana dia cerita, ya. Nah, kalau kita punya teman yang seperti itu, suka cerita aib orang, nasihati dia. Mbak, jangan begitu, Mbak, ini aib orang. Kalau dia masih ngeyel, ma'asalamah. Kita tinggalkan dia. Jangan kita rusak hati kita gara-gara untuk menjaga pertemanan. Ini pertemanan yang harus kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan bilang aku tinggalkan engkau karena Allah, enggak perlu. Yang penting kita baik-baik aja, mohon maaf gini-gini saya enggak bisa, lagi sibuk dan sudah. Karena nanti hati kita rusak. Informasi yang dari dia juga belum tentu benar. Memang dia intel kemudian tahu semuanya dengan benar ya. Oleh karenanya usahakan untuk tidak tahu urusan orang. Dan ini melazimkan kita untuk tidak terlalu banyak baca medsos. Ya. Kalau terlalu baca medsos, tahu urusan banyak orang. Padahal berita-berita yang sampai dalam medsos belum tentu benar. Banyak bohongnya. Tapi yang berikutnya di antara hal yang bisa membantu membersihkan hati kita adalah berusaha tenteram dan bahagia ketika sendirian. Kita jangan menjadikan kebahagiaan kita, kebahagiaan hati kita dengan tergantung oleh orang lain. Tidak. Kita berusaha kebahagiaan kita sendiri yang membentuknya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita bahagia kita sendiri. Dan banyak hal yang buat kita bisa bahagia sendiri. Contohnya kita berzikir. Ya. Makanya ada syariat-syariat Islam yang mengajarkan kita untuk sendiri. Seperti apa? Seperti salat malam. Bangun malam, suami lagi tidur, kita salat. Nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kasih kebahagiaan. Demi Allah, Allah akan kasih kebahagiaan. Bagaimana Allah tidak bahagiakan anti? Anti melawan rasa lezatnya tidur.
Kantuk luar biasa. Orang bilang kalau paling enak itu apa? Kalau lagi ngantuk paling enak tidur. Mau dikasih ayam goreng, mau dikasih bebek bakar, mau dikasih apa, kalau udah ngantuk yang paling enak tidur. Ya. Tetapi ternyata anti lawan rasa kantuk anti. Alarm dimatikan, bangun sambil ngantuk-ngantuk, kemudian cuci muka, kemudian Allahu Akbar, subhanallah. Hati akan dibersihkan oleh Allah, kebahagiaan Allah akan curahkan, curahan kebahagiaan masuk dalam hati anti. Banyak kebahagiaan Allah berikan. Bagaimana Allah tidak kasih bahagia? Anti mengorbankan rasa kelezatan tidur, anti buang untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang sudah terbiasa sholat malam, hari pertama sulit, hari kedua berat, hari ketiga semakin kurang kesulitan. Lama-lama biasa. Lama-lama kalau sudah sering sholat malam, tidak sholat malam, dia gelisah. Kenapa saya tidak sholat malam? Tapi kalau sudah sholat malam, jangan cerita-cerita, tadi malam saya sholat malam ya. Ya, saya cuma memotivasi aja, bukan apa-apa, bukannya sombong, cuma mau kasih tahu ya. Tidak usah. Cukup Allah yang tahu. Ya. Sebagian orang bangun malam, jam 3 malam dia bangun, kemudian dia share teman-teman berita. Supaya orang, Masya Allah tadi malam dia WhatsApp saya jam 3. Biar orang tahu dia sudah bangun jam 3 malam. Enggak usah lah. Kalau perlu ada WhatsApp yang masuk, enggak usah kita balas. Nanti aja balasnya pada subuh. Agar yang tahu kita sholat malam cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Jadi latih diri kita untuk bahagia. Jangan kita kaitkan kebahagiaan kita dengan followers, subscribers. Jangan. Yang nge-like banyak bahagia, enggak ada yang nge-like gelisah. Enggak. Ya, siapapun dia kita enggak. Jangan terpedaya dengan banyak pengikut. Enggak. Kebahagiaan kita bukan di hati kita. Hati kita bisa memanage hati kita agar kita bahagia. Makanya saya katakan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang berusaha menjadi bahagia tatkala dia sendiri. Bisa ditemani dengan buku bacaan. Nikmati, ya. Kalau kita laki-laki kita baca sambil minum teh, Masya Allah. Biar istri lagi masak sibuk kita baca. Nikmati sendiri ya. Kita lagi safar sendirian, kita bisa buka Quran. Nikmati sendiri, orang cuek dengan orang. Kita lagi berkhulwat dengan Allah meskipun di tengah keramaian. Ciptakan kebahagiaan sendiri. Bisa. Ya, saya pernah bersafar sama Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Kemudian dengan sepupunya. Sepupunya ini bukan orang biasa. Sepupunya ini adalah pernah menjadi wakil gubernur Mekah dan pernah jadi wakil gubernur Madinah. Tapi dia bukan amir, bukan gubernur. Karena gubernur harus dari keturunan keluarga raja. Tapi dia orang penting karena dia wakilnya langsung. Dia bukan keluarga raja tapi jadi wakil. Ini orang kaya. Saya pernah ke rumahnya. Masya Allah, rumahnya besar di Mekah. Tapi subhanallah, safar dengan dia. Baca Quran di pesawat. Masya Allah, pramugari dia baca Quran aja cuek. Saya bilang, ini Masya Allah orang ini. Kalau Syekh Abdul Razak jelas. Saya tidak bicara Syekh, saya bicara ini orang awam. Ya. Tetapi Masya Allah, di pesawat baca Quran terus. Ya. Ini ciptakan kebahagiaan sendiri. Jangan gantungkan kebahagiaan Anda dengan netizen. Taib, sungguh indah berkata Nabi tentang 7 golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang bersendirian ingat Allah kemudian dia menangis. Ini orang bahagia. Jangan terpedaya. Antum kira bahagia itu nonton film lawakan. Nonton YouTuber bikin lucu-lucu, bikin aneh-aneh. Antum kira itu bahagia. Antum kira itu kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan. Itu hiburan iya, tapi belum tentu bikin bahagia. Hiburan tuh kebahagiaan bukan berarti tertawa tertiwi, bukan. Hiburan bukan belum tentu kebahagiaan. Kalau orang ketawa ketiwi bahagia, kita bilang para pelawak yang paling bahagia. Ternyata tidak. Ada di antara mereka yang terkena obat-obatan terlarang, ada di antara mereka yang penyakit ini, ada yang rusak rumah tangganya, ada yang rusak. Emang orang banyak ketawa bahagia, Rasulullah larang malah. Rasulullah melarang, la tuksir minadh dhahik. Jangan kalian perbanyak Perbanyak tertawa, ya. Fa inna kathratadh dhahik tumitul qulub. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya banyak tertawa membuat hati, justru banyak tertawa bikin hati hilangnya kebahagiaan. Subhanallah. Jadi kita barometer syariat ya. Banyak tertawa bikin kebahagiaan hilang. Maka kebahagiaan kita bukan nonton-nonton, bukan lihat sinetron buat tertawa, lucu-lucu YouTuber. Sesekali mungkin kelewat kita ketawa biasa. Kadang kita bercanda di antara teman, ada sesuatu yang lucu.
Tapi bukan itu kebahagiaan. Kebahagiaan kita tatkala kita bertakwa kepada Allah, baca Quran bersendirian, Allah curahkan kebahagiaan yang banyak, ya. Taib. Di antaranya agar kita bahagia bisa melawan penyakit hati dengan banyak berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita banyak berzikir kepada Allah, hati kita dipenuhi dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, astagfirullah, 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 wala quwata illa billah. Berarti kalau bangun malam gitu bangun langsung kita subhanallah, alhamdulillah, wala quwata illa billah. Berzikir. Sering kita berzikir kepada Allah. Nah, penyakit hati mau masuk enggak jadi nih. Ini hasad mau masuk enggak jadi. Kenapa? Dipenuhi dengan zikir. Dendam mau masuk enggak jadi, dipenuhi dengan zikir. Ada orang bikin masalah, orang maki-maki kita, astagfirullah, astagfirullah, sudah hilang itu dendam, enggak jadi. Tadinya mau bercokol, lepas. Kenapa? Karena kita berzikir. Hati itu tempatnya ada kalau sudah dipenuhi dengan Allah, zikir kepada Allah, penyakit-penyakit hilang. Hilang. Jadi banyak berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi banyak baca Quran. Punya target ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya target. Saya enggak usah banyak-banyak lah. Enggak apa-apa lah. 1 bulan khatam Quran enggak apa-apa. Meskipun berarti 1 hari cuma berapa ya? 1 bulan khatam Quran kebanyakan ya mungkin. Saya enggak bilang 1 bulan 1 juz aja mungkin. Kalau lagi malas mulai dari kecil-kecil 1 bulan 1 juz. Ya berarti cuma 1 hari cuma sedikit baca. Tapi enggak apa-apa, yang penting rutin. Ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Kata Nabi SAW, amalan yang terbaik adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Harus dimulai. Jangan waktu kita habis duduk lihat tas sampai 1 jam. Melihat berita artis sampai setengah jam. Lihat berita politik 3 jam. Waktu terbuang, hati semakin kotor, hati semakin penyakit bercokol dalam hati kita. Kebahagiaan semakin hilang. Bagaimana bahagia sama Al-Quran? Kitab bahagia kita campakkan. Ya, taruh di rak sampai berdebu. Kemudian di antaranya agar kita bisa menghilangkan penyakit hati, ikhlas. Ikhlas ini kunci luar biasa. Orang ikhlas, udah semuanya karena Allah. Mau dikomentari buruk karena Allah, ya sudahlah, mau diapain. Mau dicaci maki orang karena Allah. Orang tidak ada yang tahu karena Allah, bahagia. Dia kaitkan kebahagiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan orang yang paling bahagia adalah orang yang paling ikhlas. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, wa unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'bud. Tanda kebahagiaan seseorang adalah ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan ikhlas penyakit-penyakit hati banyak yang bisa kita bersihkan, ya. Ini masih banyak tapi saya sebutkan mungkin terakhir, ini poin terakhir ya. Waktu kita sudah mungkin sudah habis ya. Di antaranya adalah jangan masukkan dunia ke dalam hati. Ini saya bicarakan tentu kepada orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu harta yang kita miliki membuat kita terjebak dengan cinta dunia, maka tinggalkan ya. Dalam hadis sebutkan, saya lupa lafalnya tapi intinya Allah memberi ganjaran besar bagi seorang yang dia punya baju yang sangat bagus dia tanggalkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita enggak boleh pakai baju bagus, boleh. Kita boleh pakai jam bagus, boleh. Ya, tetapi terkadang harta kalau terlalu indah kita miliki sehingga masuk dalam hati kita. Ya, kalau orang punya jam, misalnya punya jam. Ini jam saya juga lumayan, ini jam mahal juga ini. Untuk ukuran saya ini mahal dan kebetulan ini Casio ya, dikasih orang ya. Kalau jam sampai harga misalnya 500 juta, ada yang 1 miliar. Kira-kira cinta enggak sama jam ini? Ya cinta lah, harganya mahal. Ini jam masuk ke hati. Coba kalau hilang, wah, hati terpotong-potong, tersayat-sayat, jam 1 miliar hilang. Ini contoh maksud saya barang terlalu mahal sehingga masuk ke dalam hati. Ya. Bikin rumah terlalu indah. Ornamennya terlalu indah. Mau mati sayang, ini terlalu indah. Berarti sudah masuk dalam hati kita. Beli mobil sudah sangat mahal. Mahal banget sehingga masuk dalam hati kita. Kita sayang-sayang itu mobil, kita lap-lap itu mobil ya. Kalau bisa dicium, kita cium itu mobil. Kadang lebih sayang kepada mobil daripada istrinya. Istrinya enggak pernah dielus-elus, mobilnya dielus-elus terus. Jadi ibu-ibu terutama, hati-hati. Jangan sampai terlalu cinta kepada dunia. Tas, kemahalan, repot. Terlalu sayang sama tas, hati-hati. Ya. Karena kalau kita sudah terlalu cinta sama dunia, hati kita kotor. Mau enggak mau hati kita kotor. Belum lagi kalau merembet kepada kesombongan karena memiliki barang mahal, keangkuhan, kita merasa diri kita hebat, tinggi kalau punya barang-barang mahal, semuanya branded ya.
Kita merasa kita tinggi di depan orang, ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya. Rabbana innaka raufur rahim. Di antaranya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antaranya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi taqabbal taubati waqsil haubati wa ajib da'wati wahdi qalbi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada hatiku, wasaddid lisani, luruskanlah lisanku, wa tsabbit hujjati, kokohkanlah hujahku, waslul sakhimata qalbi, cabutlah penyakit hatiku. Ini antara doa-doa yang kita berbanyak berdoa agar hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membersihkan hati-hati anti dan bersihkan hati saya dari penyakit hati agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat kelak. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi demikian saja yang bisa sampaikan kepada Majelis Taklim Al-Kautsar. Ini saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada jamaah sekalian seluruhnya, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.